Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan dalam kitab Umdatul Fiqh dan kita masuk di bab tentang sifat solat atau tata cara solat itu seperti apa. Nah, di sini disebutkan wa idza qama ila shalah, ketika seseorang mau solat, maka yang dia katakan adalah qala Allahu Akbar. Dia berarti takbir. Kemudian takbirnya itu dibaca dengan jahar kalau dia sebagai imam. Kemudian Nabi syair takbir liyasma man khalfah. Jadi imam baca takbir sebagai takbiratul ihram dan kemudian dikeraskan suaranya nanti supaya orang yang di belakang makmum itu ya man khalfahu itu bisa dengar. Nah, kemudian sementara yang lain makmum tadi wa yukhfihi ghairuh. Yang lainnya itu ya yukhfi, disembunyikan, dalam artian takbirnya itu dibaca dengan suara pelan, Allahu Akbar, sir. Kemudian yarfa yadayhi inda ibtida'i takbir ila hadwi mankibai au ila furu'i udhunai. Nah, kemudian teknisnya ketika takbir yang kita lakukan adalah angkat tangan. Jadi ketika takbir pertama itu diangkat tangannya sebatas apa ngangkatnya? Sebatas atau sejajar dengan pundak ya, mankibai, kedua pundaknya, atau ya ila furu' udhunai, atau sejajar dengan telinga dia. Ya, daun telinganya itu. Nah, kemudian yang dilakukan adalah wa ja'aluhu ma tahta surati. Nah, kemudian habis takbir, habis angkat tangan diletakkan di mana? Di bawah pusar. Berarti pusarnya di mana? Diletakkan di bawah pusar. Kemudian habis itu ya jal basara, mata atau pandangan kita kemana ngarahnya? Ila maudhi sujudi, ke arah tempat sujud. Jadi enggak lihat ke atas, enggak lihat ke depan. Sumayakul, habis itu kita ngapain? Baca berarti doa iftitah. Di sini doanya yang disebutkan subhanakallahumma wa bihamdik. Ya Allah, maha suci Engkau dan dengan memujimu, wa tabarakasmuk, dan kemudian juga maha berkah tabarak, maha berkah namamu, wa ta'ala jadduk, dan juga maha luhur, maha tinggi kemuliaanmu, la ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi, disembah selain Engkau. Jadi seperti itu doa iftitah yang di sini disebutkan. Subhanakallahumma wa bihamdik tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Habis itu kita ngapain? Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi memang buku ini cocok kalau dipakai untuk ngajarkan kepada anak-anak, kepada orang awam, seperti itu. Dan kalau kita misalkan di lingkungannya banyak yang mazhabnya Syafi'i, ya cari saja buku-buku yang levelnya ringkasan semacam ini untuk fikih Syafi'i. Sumayakul, habis baca ta'awuz, baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kata beliau, karena ini basicnya Hambali, maka tidak dibaca wala yajhar bi syai'in min zalik. Berarti ini dibacanya semuanya sir, dibaca dengan suara lirih, dibaca suaranya pelan. Kemudian liqauli Anas, dalilnya mana? Kenapa dibaca pelan? Karena Anas mengatakan sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya sholat bersama Nabi, jadi makmumnya Nabi, jadi makmumnya Abu Bakar dan Umar dan Utsman juga, falam asma ahadan minhum. Nah, kata beliau gitu, saya nggak pernah dengar mereka ataupun di antara mereka itu nggak ada yang pernah menjaharkan, ya, menjaharkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya. Pendapat yang mengatakan bahwa Bismillah itu dibaca sir. Summa yaqra al-Fatihah. Habis baca itu baca apa? Baca Fatihah. Wala salata liman lam yaqra biha, dan orang yang enggak baca Fatihah maka tidak sah salatnya. Illa, nah kecuali makmum, fa inna qira'atul imam lahu qira'atun, karena katanya bacaannya imam itu sudah menjadi bacaan untuk makmum. Jadi makmum diwakili oleh imam bacaan Fatihahnya. Wa yustahab an yaqra fi. Nah, boleh. Jadi walaupun dia memang enggak diwajibkan, kalau dia statusnya sebagai makmum boleh.
Kapan? Ketika imam itu pada saat kondisi diam. Ya, wa fi mala yajar fihi. Ketika imamnya tadi tidak membaca dengan keras atau tidak membaca dengan jahar. Artinya ketika imam lagi berhenti sejenak setelah baca Fatihah itu, dia baca di situ. Dan kemudian yang berikutnya, summa yaqra bi suratin takunu fi as-subhi min tiwalil mufassal. Nah, kemudian kalau baca surat, ya habis itu baca surat. Kalau untuk subuh, jadi disarankan atau dianjurkan itu bacanya surat-surat yang panjang, surat-surat mufassal yang panjang. Sementara kalau di maghrib, fil maghrib min qisari. Yang maghrib itu bacanya yang mufassal yang pendek-pendek. Nah, sementara kalau wa fi sa'iri shalawat min awsatihi, bacanya yang sedang, salat-salat yang lain. Jadi perbedaannya subuh dengan maghrib seperti itu. Kemudian imam menjaharkan bacaannya di saat subuh, ya. Kemudian juga 2 rakaat minal maghrib wal isya, ya. 2 rakaat pertama dari salat maghrib dan isya. Setelahnya isar fima ada zalik. Berarti zuhur dan asar semuanya bacaannya disirkan, bacaannya pelan. Kemudian yukabbir, habis baca Fatihah, habis baca surat, ngapain? Takbir, intiqal, kemudian yarka, ruku, habis itu yarfa yadaihi karafil awal. Habis itu kemudian angkat kedua tangan seperti ketika dia takbir pertama tadi, yadha yadaihi ala rukbataihi wa yufarrij. Habis itu ngapain? Ketika tadi itu ruku, ya berarti 2 tangannya diletakkan di lutut. Rukbatai yufarrij asabi'ah. Nah, apa yang dia lakukan? Jari jemarinya direnggangkan. Farraja yufarrij. Kemudian zahru ya yamud zahrahu, punggung, ya, punggungnya dia itu berusaha untuk diluruskan. Ya jarak sahu hiyalah, jadi sejajar dengan kepala. Apa yang dia baca ketika ruku? Ini berarti menjelaskan teknis atau posisi ruku. Apa yang dia baca ketika ruku? Subhana Rabbiyal Azim salasan, sebanyak 3 kali. Itu Maha Suci Robku yang Maha Agung, ini dibaca 3 kali. Summa yarfa ra'sahu qailan. Habis itu angkat kepalanya, berarti bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Dia baca, Allah mendengar, ya, sami Allah liman, siapapun yang memujinya. Kemudian yarfa yadaihi karafil awal, ya sama, dia angkat tangannya juga seperti ketika takbir pertama. Habis itu faidah tadalah qaiman qol, ketika posisi sudah lurus tegak bangkit dari ruku, maka dia baca doa. Rabbana lakal hamdu, ya Rabb kami segala puji hanya untukmu, mil'us samawati, segala puji sepenuh langit, wa mil'ul ardi, dan sepenuh bumi, kemudian wa mil'u masyita min syai'in ba'd, dan juga sepenuh apa yang kau kehendaki setelah itu. Kemudian kalau dia posisi sebagai makmum, yaktasirul makmum ala qol rabbana walakal hamd. Nah, kalau kita sebagai makmum cukup baca rabbana walakal hamd. Habis itu ngapain? Yakhuru sajidan mukabbiran wala yarfa yadaihi. Habis itu dia sujud, kemudian dengan ucapan takbir tapi enggak angkat tangan. Nah, di situ dikatakan enggak angkat kedua tangan. Jadi habis ruku, Allahu Akbar, langsung sujud. Wa yakunu awwalu ma yaqa'u 'alal ardi minhu. Nah, ini kalau di sini dikatakan yang pertama menyentuh lantai atau tempat sujud itu mana? Rukbatah, yaitu 2 lututnya. Habis lututnya duluan, berarti kalau di sini lutut dulu, baru kemudian kafahu. Berarti habis itu tangan, baru kemudian jabhata, habis itu baru dahi atau jidat atau kening, ya. Habis itu baru hidung. Itu urutannya. Kemudian yujafi, habis posisi tadi yang dilakukan adalah merenggangkan, ya, kedua lengan, kedua ototnya, ya, lengan tangan dia itu dari jambaihi, dari lambung atau dari rusuk
ya, dari bagian dada dia itu, jadi nggak didempetkan ke dada. Wa batnihi, dan perutnya direnggangkan dari paha, jadi perut nggak nempel ke paha. Wa yaj'al yadaihi hazwa mankibai, dan kemudian tangan itu posisi tangannya sejajar dengan pundak juga, ya. Jadi meletakkan tangan itu juga diperhatikan, ada orang kadang meletakkannya misalkan di bawah perut, ya. Nah, maka di sini dijelaskan sangat detail. Kemudian yakunu ala atrafi qadamai, dan juga sujud itu dilakukan dengan apa? Dengan bertumpu pada jari atau kakinya tadi, tetap juga ke lantai seperti itu, ditegakkan kakinya. Summa yaqulu subhana rabbil a'la salasan. Doanya apa yang dibaca? Subhana rabbil a'la. Itu selesai sujud, yarfa' ra'sahu mukabbiran wa yajlis muftarishan. Angkat kepala, takbir, ya, ambil Allahu Akbar, terus duduk, dan dia iftirash. Iftirash itu berarti ngapain? Ya, kaki kirinya dijadikan sebagai tempat duduk, dan kemudian dia duduk di situ, ya. Jadi kaki kirinya itu jadikan sebagai alas. Kemudian kaki kanannya yunsabul yumna, ditegakkan. Jadi telapak kakinya itu tegak ke lantai. Nah, kemudian jari jemarinya adalah diarahkan, dihadapkan ke arah kiblat. Habis itu ketika duduk di antara dua sujud, dia baca apa? Rabbik firli salasan. Jadi baca Rabbik firli, Rabbik firli, Rabbik firli. Habis itu dia duduk, habis itu dia sujud. Ya, sujud yang kedua, dan teknisnya sama seperti yang pertama. Posisi tangan, kemudian juga direnggangkan sikunya, perut dijauhkan dari paha, tidak nempel ke paha. Summa yarfa' ra'sah mukabbiran. Habis itu baru tegak ke rakaat berikutnya, ya. Nah, sebelum tegak, di sini disebutkan oleh beliau yanhadu. Wa yanhad qa'iman fayusalli saniyan. Kemudian dia sholat lagi. Tadi kan seketika tegak gitu kan, jarinya itu di apa namanya, yanhad, dikepalkan, untuk kemudian berdiri dan kemudian sholat seperti yang rakaat pertama. Baik, setelah itu kata beliau, faida farigha min huma, ketika selesai dari dua rakaat tadi, jalasali tasyahud, ya, dia berarti duduk untuk tasyahud. Ketika sudah selesai dua rakaat, muftarishan. Nah, di sini juga dijelaskan mana tadi? Di sini dijelaskan duduk tasyahud juga iftirash, ya. Jadi ketika selesai dua rakaat, iftirash, duduk tasyahud. Nah, iftirash tadi menjadikan kaki kiri, telapak kaki kiri sebagai alas. Yadha yadahu, habis itu dia tangannya, posisi ketika iftirash adalah diletakkan al-yusra ala fakhidhil yusra. Berarti tangan kiri letakkan di atas paha kiri, kemudian tangan kanan yadul yumna diletakkan di atas paha yang kanan. Nah, habis itu ngapain? Wa yakbid minhuma al-khinsir wal binsir. Nah, habis itu berarti dia itu menggenggam, gitu kan? Dia menggenggam atau mengepalkan, ya, jari jemarinya itu, kemudian ibu jari, kemudian dengan jari tengah dan juga yusyirbi sababah. Maksudnya yang dikepalkan itu mana? Kelingking, jari manis, kemudian ibu jari, jari tengah. Sementara yang jari telunjuk atau sababah itu dipakai untuk tidak dikepal gitu ya. Jadi diluruskan saja. Kemudian apa yang dia baca ketika tahiyat? Ketika tahiyat adalah tahiyatulillah
wassalawatu wa thayyibatu. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu bacaan tahiyat, ya. Habis itu setelah dia tahiyat, fahada asahu maruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada beberapa riwayat tahiyat, dan di sini beliau mengatakan bahwa ini merupakan riwayat tahiyat yang paling, bacaan tahiyat yang paling sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tasyahud. Habis itu dia baca apa? Dia baca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian yustahab an yata'awwadz min adabi jahannam wa min adabil qabr. Nah, habis itu kemudian disunahkan atau dianjurkan kita berlindung, memohon keselamatan dari azab jahanam, dari siksa kubur, dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Kemudian juga dari fitnah Masihud Dajjal, ya, dari fitnah Dajjal. Habis itu kita salam an yamini. Mulainya dari yang kanan, nolehnya ke kanan, ucapkan assalamualaikum wa yasari kadzalik. Kemudian noleh ke kiri, ucapkan assalamualaikum. Berarti selesai. Dan itu tadi penjelasan tentang 2 rakaat. Nah, maka di sini ditambahkan wa in kanatis sholatu aksar min rak'ataini. Kalau sholatnya misalkan jumlahnya lebih dari 2 rakaat, ngapain tuh? Nah, ba'da tasyahudil awal. Berarti setelah selesai tasyahud pertama tadi, dia berdiri. Kan hudihi minas sujud. Jadi seperti ketika dia bangkit dari sujudnya. Kemudian yusolli rak'ataini la yaqra. Nah, habis itu dilanjutkanlah dengan rakaat yang berikutnya. La yaqra fihi ma ba'da al-Fatihah syai'an, tapi enggak baca apa-apa. Selesai Fatihah sudah. Fa idza jalasa li tasyahudil akhir. Nah, kemudian berarti selesai itu kan langsung ruku dan prosesnya sama. Terus ketika tasyahud akhir dia ngapain? Duduknya itu tawarruk. Nah, tawarruk itu ngapain? Berarti kakinya itu ditegakkan, ya, nusiba rijla yumna, kaki yang kanan ditegakkan, kemudian yang yusronya itu di apa sih namanya? Ditidurkan, ya, yang kirinya ditidurkan. Wa akhraja an yamini, tapi berada di bawah kaki yang kiri gitu ya. Kaki yang kanan. Ya, diletakkan atau dikeluarkan ke arah kanan, tapi posisinya di bawah pergelangan kaki yang kanan. Wala tawarak illa fi salatin fiha tasyahudana. Kemudian di sini beliau kasih catatan, duduk tawaruk hanya dilakukan pada salat yang ada 2 tasyahud. Ya, fil akhir minhuma, dan itu dilakukan pada tasyahud akhir saja. Fa idza sallama istaghfarallah salasan. Berarti kalau subuh duduknya iftirash kalau di sini ngajarinnya. Nah, kemudian ketika salam dia istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian dia lanjutkan bacaan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau zat yang maha berikan keselamatan, dan keselamatan itu ya datangnya dari Engkau, maha suci Engkau ya Allah, zat yang memiliki al-jalal, keagungan, dan ikram, kemuliaan. Itu berarti selesai. Nah, sekarang kita akan lanjut di video berikutnya dengan bab rukun sholat dan juga kewajiban-kewajiban dalam sholat. Di video selanjutnya silahkan disimak dan tetap semangat.